Baik, kita lanjutkan. Di awal buku dimulai dengan pertanyaan apa yang seharusnya profesional itu tahu di masa sekarang ini. Karena begini, saya kebetulan banyak menemukan institusi-institusi di Indonesia ini yang masih belum bisa mengoptimalkan sistem informasi dengan baik. Banyak sekolah-sekolah, khususnya mulai dari TK sampai universitas, itu masih sedikit sekali yang memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Begitu pula toko-toko juga masih banyak yang manual sampai sekarang. Nah, itu masalah utamanya adalah sang pemilik atau pemimpin perusahaan atau pemimpin institusi tersebut itu masih belum punya kesadaran tentang sistem informasi yang tinggi. Ya, mereka hanya jalan begitu saja institusinya. Padahal zaman sekarang harusnya mereka bisa melihat kondisi institusi dengan sebuah komputer atau sebuah perangkat teknologi informasi yang mereka punya, sehingga dari situ dia bisa melakukan sesuatu atau melakukan strategi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari institusinya. Itulah sebabnya buku ini penting untuk bisa dibaca dan untuk bisa meningkatkan kesadaran pentingnya dari sistem informasi tersebut. Dan itulah sebabnya juga di Indonesia sekarang sudah mulai banyak program studi yang mewajibkan mengambil mata kuliah sistem informasi. Ya, tujuannya supaya alumninya atau lulusannya itu tidak hanya ahli di bidangnya, tapi juga dia sadar akan pentingnya sistem informasi yang ada. Nah, ada pertanyaan, bagaimana bisnis bisa mempengaruhi sistem informasi? Ya, sistem informasi itu kan berkembang terus kan, berevolusi. Saya dulu waktu kuliah di tahun 80-an, sistem informasi yang ada sangat sederhana gitu, nggak seperti sekarang. Nah, ketika saya lulus kuliah, saya kerja di bank waktu itu saya mengalami dari bank atau bank yang sistem informasinya sederhana sampai canggih ketika itu. Dari bank tempat saya kerja itu ATM cuma satu waktu itu, lalu berubah menjadi ribuan ATM di seluruh Indonesia. Dan kantor bank yang tadinya belum online atau kita sebutnya offline, bisa online secara real time ribuan cabang di seluruh Indonesia. Itu saya mengalami itu. Nah, itu bentuk dari evolusi. Jadi ketika itu nasabah hanya bisa transaksi di bank tempat dia buka, kita kembangkan menjadi bisa online, jadi mereka bisa transaksi di seluruh cabang di Indonesia ketika itu. Namun sekarang lebih canggih lagi, lebih lengkap lagi fasilitasnya. Kita tidak hanya transaksi di kantor cabang, tapi kita bisa juga transaksi lewat smartphone, internet banking, SMS banking, dan sebagainya. Karena teknologi ketika itu yang ini belum ada, jadi belum sampai sana teknologinya ketika itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana bisnis, kebutuhan bisnis bisa mendrive sistem informasi. Jadi saya pengen begini, kita kembangkan sistem informasinya bisa mendukung bisnis kita. Nah, emang udah seharusnya seperti itu. Nah, jadi kalau banyak institusi yang masih belum memanfaatkan sistem informasi dengan baik, itu jelas akan ketinggalan gitu. Karena di dunia
perkembangan atau pemanfaatan sistem informasi itu sudah demikian canggih. Karena sistem informasi yang ada sekarang ini tidak hanya cepat, tapi juga intelijen, akurat. Dan itulah sebabnya sistem informasi itu penting bagi institusi kita. Dalam buku ini itu dibagi dalam 5 topik yang sangat besar ya, atau kita sebut dengan framework ya, atau kerangka dari buku ini itu ada 5. Yang pertama adalah foundation concept atau disebut dengan pendahuluan atau konsep basicnya ya. Lalu yang kedua, topik yang kedua adalah tentang teknologi informasi, karena sistem informasi tidak akan bisa dibangun tanpa adanya teknologi informasi. Jadi kita perlu tahu teknologi apa yang ada dan yang akan datang dan sebagainya. Yang ketiga adalah business application. Jadi aplikasi-aplikasi bisnis apa yang mendukung sistem informasi. Itu di topik diskusi yang ketiga. Lalu yang keempat adalah development process. Jadi bagaimana cara proses developnya, proses mengembangkan sistem informasi mulai dari nol, apa yang harus kita pertimbangkan dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah management challenges atau tantangan dari manajemen. Nah, ini akan sebagai penutup ya. Jadi kenapa sistem informasi itu penting? Karena tantangan manajemen di masa depan itu jauh lebih berat lagi daripada di masa sekarang. Baik, itulah adalah secara singkat dari topik pertama dari chapter 1.